Ini lagi perjalanan mau ke Cilincing dari kantor Wali Kota Jakarta Utara tadi. Nah, ini menuju Cilincing mau ke PKBM Negeri 03. Lihat nih truk-truknya ya. Saya udah lama banget nggak berada di sekelilingnya truk tronton ya. Itu luar biasa. Oke, moga jalan terus nih sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di PKBM Negeri 03 Jakarta Utara, tepatnya di Kecamatan Cilincing ya. Tadi datang ke sini dengan perjuangan bersama truk-truk besar, tronton ya Bu disebutnya, dan akhirnya sampai, dan di sini pesertanya ternyata cukup banyak, 35 ya, tapi ada yang enggak hadir 2. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video hidup pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus. Udah Bunda, jadi dia di pojok sana. Ini rumah abu ya? Rumah abu. Jadi kenapa dipindahkan? Karena memang kan kalau orang dibakarnya dikremasi itu ada sisanya. Biasanya sisanya dibuang di laut sana. Di sana langsung. Iya, dilarung istilahnya. Dilarung. Jadi langsung ditaruh di laut sana. Kalau ini hanya sekedar untuk ibadahnya aja. Doa-doanya. Doa-doanya. Jadi memang kendalanya asapnya ke sini gitu. Iya, dan ada sekolahan loh di dalam Betul, situ. Ada sekolah Mahapratna. Saya pernah. Iya, saya pernah datang. Keagamaan ya? Iya. Jadi pakai baju. Oh, Pakai ada selamat bajunya, pagi. Pengawasnya ya, Bu. Iya. Oh, oke. Ini yang jam ke berapa? Jam pertama ini. Oh, jam pertama. Ini jam pertama ya. Tadi mulai jam 8. Oke. Berarti Ibu guru sini juga yang pengawas? Iya. Oke. Ada yang nggak hadir, Bu, di kelas ini? Ada Satu. Tapi kemarin dari awal nggak hadir? Yang saya bilang 2 orang. Yang tadi 2 orang tuh termasuk dia ya. Oke. Ini apa mata pelajarannya? IPA. IPA. Iya. Nanti yang kedua apa? Yang kedua coba lupa. Keduanya ini SBDY, seni budaya. Oh, seni budaya. Ini budaya. Jadi memang komposisinya yang pertama eksakta, yang IPA kesinian deh. Oke. Oh, jadi yang pertama IPA. IPA, yang kedua Terus? seni budaya. Jadi memang kita komposisinya untuk yang pertama itu eksakta, yang keduanya non eksakta, agar anak-anak itu terjadi apa istilahnya kolaborasi atau kompilasi. Yang pertamanya agak sulit, yang keduanya nggak terlalu sulit gitu. Oh, iya iya iya. Nggak iya. diporsir gitu cara ininya. Jadi dia fokus juga tuh main susah. Paginya udah Oke. Oh, gitu ya. Jadi waktu hari pertama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Dengan PKN, PKN. dengan IPS. Oh, hari kalau kedua? Hari keduanya itu hari kedua apa ya? Saya lupa. Agama ya. Agama, matematika. Matematika dan agama. Untuk Oh. matematika di pertama. Jadi untuk jam pertama itu sesi pertama itu kita taruh pelajaran-pelajaran yang cukup istilahnya cukup sulit. Jadi berpikir. Makanya ini juga ya IPA kan Betul. sulit. Ya kita stimulus dulu paginya, setelah siangnya itu agak-agak rileks gitu. Oke. Jadi nggak terlalu rumit lah, nggak terlalu kompleks. Siap Ram. Ini hari terakhir ya Pak? Hari terakhir Bunda. Untuk hari berikutnya besok ada 2 hari tapi praktek. Oh, Ini ada masih- praktek ya Bu? Ada praktek. Ya, besok ujian praktek. Hari ini terakhir ujian tulis. Praktek untuk anak paket A? Iya. Oh iya, ada paketnya? Ada prakteknya. Prakteknya tuh ngapain sih? Terbilang budaya nanti. Untuk pemberdayaan itu kita bikin buket, ada 2 pilihan, Bunda bikin buket ataupun bikin parskel. Tapi untuk yang usia mereka kita fokuskan ke pembuatan buket karena untuk Buket bunga gitu? Buket bunga, buket snack terserah mereka nanti untuk pembinaan usaha juga UMKM. Tapi untuk anak-anak ini kita untuk hadiah ke gurunya seperti itu. Oh, oke. Jadi, Keren ya. Betul Bu. Jadi sudah sekaligus dipahami. ya. Betul Bu. Itu 2 hari. 2 hari berarti 2 hari setelah itu setelah ujian ini, setelah ujian tulis, langsung ujian praktek selama 2 hari, ada 5 Kamis pelajaran. Jumat itu? Kamis Jumat. Untuk Ngerjainnya di sekolahan? ada yang kerjakan di sekolah, ada yang dikerjakan di rumah.
tergantung dari penugasan dari gurunya masing-masing. Itu individu, bukan Per individu, kelompok. ada yang per kelompok. Oke, Ibu pengawasnya ya? Ibu sini Ibu. Ada yang nggak masuk Bu hari ini? Ada mungkin yang daftar hitam, termasuk daftar hitam itu yang nggak masuk, Oh gitu, nggak lolos secara itu. yang tidak mengikuti ujian dari awal, dari PPS, dari PAS itu nggak ikut. Ya tidak memenuhi syarat ya, karena tidak bisa tiba-tiba ujian ya. Betul Oke. sekali, Bu. Jadi- Ada berapa di kelas ini satu? Ada 6, pokoknya satu ruangan ini 6 orang yang nggak ikut, Siap. jadi yang hadir 17. 17. Ini kayaknya rata-rata udah selesai ya. Ini Bu yang anggota Dawis. Yang mana? Ibu. Ya Ibu. Ya. Oh iya Ibu. Semangat ya Bu. Bu Nina, Ibu Bu Nina. Bu Nina. Oh iya Bu. Udah selesai Ibu? Udah selesai. Bapak ini kerja di mana? Oh kerja di? BBS. Oke PPSU ya. Soalnya susah nggak Ibu? Alhamdulillah semalam setiap malam belajar dulu jadi Bu. Jadi Ibu belajar gitu ya? Belajar Sama anak-anak iya, juga ya? anak-anak belajar Bu. Kalau anaknya Ibu kelas berapa kalau hitungannya? Yang kecil SMP kelas 1. Oh dia bisa ngajarin Ibu dong ya? Alhamdulillah sih Bu. Ya, yang SMP juga alhamdulillah masuk sini juga PKBM juga sini. Yang SMP saya SD-nya, anakku yang kemarin drop sekolah, saya masuk sini. Oke. Lanjutin di sini. Jadi unik ya Ibu dan anak. Ibu kenapa Ibu semangat untuk belajar lagi? Kebetulan kan saya ini kader Bu Dasawisma. Saya Oh, juga Adik bisa? menyandang Posyandu juga, PKK juga. Nah, kebetulan ijazah saya kan hilang semua Bu. Lagi tahun pas lagi banjir besar dulu. Udah ini semua. Nah, jadi ditanya sama coba Bu Santi mengulang untuk sekolah. Lah saya demen banget. Senang sekali ya. Jadi saya ngulang sekolah lagi. Ibu tampaknya bersemangat, cerita aja dengan mata berbinar-binar. Karena memang saya masih pengen sekolah, Belajar. pengen belajar masih sekolah. Anak-anak ibu kan jadi semangat juga ya orang Iya, ibunya bener. itu ya semangat. Insya Allah. Ibu jadi contoh. Insya Allah, Bu, insya Allah. Susah apa enggak Bu tadi waktu ngerjain? Alhamdulillah sih emang dari kemarin saya belajar Yakin Bontot. dapet? nggak taunya keluar semua yang Bang belajar sama si Bontot tadi? Bontot yang SMP. Wah ini bisa dapat sempurna nih ya. Amin mudah-mudahan Bu. Yang penting saya udah usaha, udah belajar, udah usaha. Pasti anaknya seneng deh, bangga sama ibu. Insya Allah. Oke ya Bu ya, selamat ya. Nah ibu tadi punya harapan, punya impian, pengen bikin apa Bu tadi? Saya pengen punya studio ya, studio rekaman lah. Bukan cuma rekaman audio ya, tapi visualnya juga. Pengen buat itu ada kayak green screen ya. Jadi anak-anak tuh dilatih animasi, kemudian bikin editing dengan green screen itu. Jadi Bisa ke YouTube sebetulnya juga nanti ya anak-anak jadi ya. konten kreator gitu kan ya. Dan eranya mah udah begitu. Nah, Siapa tahu anak-anak juga ada yang minat ya Bu ya, apalagi yang PKBM ya. saya pikir anak-anak kita itu sebetulnya kan sama ya kemampuannya, hanya karena keterbatasan tadi itu ada masalah yang Iya. sebelumnya sehingga mereka sudah dicap negatif kan. Nah, Atau secara ekonomi nggak mampu jadi nggak ada fasilitasnya. Padahal minatnya ada gitu ya, potensinya ada. Iya Bu, era sekarang betul konten kreator, terus anak-anak zaman sekarang tuh harusnya begitu ya. Palingnya tadi kan Ibu maksud ada podcast gitu ya. saya pengen punya studionya gitu ya. Jadi anak-anak kita latih dulu gimana Bisa cara jadi host, terus nanti siapa yang ngedit gitu ya, kameramennya. Iya Bu, diwujudkan aja. Insya Allah mimpi itu kalau nggak pernah berhenti bermimpi. Dan siapa tahu ada yang mendengarkan ya atasannya nih. Amin. Nah barangkali Ya. bisa difasilitasi. Ya Mantap mudahan itu. ya di situ tuh Bu, saya berharap tuh bikin. Di lantai 2-nya TK ya. Iya. TK-nya sudah pulang. Memang diliburkan karena ada ujian. Iya sih benar, Ya, biar tenang. tenang. Anak SD juga libur ya. Iya. Kan Oke. ini memang anak paket A kan, jadi kelas lainnya libur. Iyalah. Mudah-mudahan ya Bu impiannya Doain ya. tercapai. Oh, kayak gimana Pak? Jadi gini Bu, untuk usia-usia paket B itu yang saya lihat ya. Paket B nih. Paket B terutama ya, karena itu kan mereka usia SMP. Usia SMP ini usia transisi yang saya bilang. Jadi mereka tuh cenderung mengarah ke arah yang negatif.
Nah ini mereka tuh peminatnya kalau saya lihat justru malah peminatan yang agresif. Jadi yang Seperti? menyita tenaga banyak. Kayak olahraga gitu kah? Enggak. Kalau untuk itu mungkin kita wadahnya mungkin beda. Dia masuk Ekskul gitu. Kalau untuk pendidikan kesetaraan sendiri yang Ibu Sarah cetuskan yaitu bikin studio, mereka studio musik dan teatrikal. Oh, oke. Drama. Iya, betul. Jadi kalau- bakat minat potensinya bisa tersalur. Betul, itu hobi mereka karena mereka kan usia-usia yang narsisme ya Bu ya, ingin menunjukkan dirinya entah ke lawan Iyalah. jenisnya, entah ke masyarakat. Ini kita Dan mau ke fasilitasi. media sosialnya Betul, pingin hal positif itu betul, karena diposting. pengaruh media sosial ternyata YouTube ya Bu ya memberikan apa namanya influence yang banyak buat mereka, pengetahuan banyak buat mereka. Jadi sebenarnya mereka sudah tahu cara membuatnya. Akan tapi untuk mahir, lihai dan untuk pemolesannya sebenarnya kita perlu orang-orang, tenaga dan aplikasi-aplikasi yang kira-kira bisa mendukung mereka. Iya. Yang pertama adalah sarana dulu yang kita perlukan. Dan itu bisa sebenarnya bisa loh kerjasama dengan SMK bidang itu gitu loh. Kan SMK di DKI ini yang negeri-negeri bagus ya. Kebetulan kita sudah kolaborasi Bu Sarah sudah Oke. menunjukkan dengan SMK Negeri 36. Nah. Akan tetapi itu cuma berhenti di tempat sana saja. Untuk pendidikan kesininya tidak ada pendidikan lanjutan, pendidikan peningkatan atau Ya tetap penajaman. harus punya di sini ya. Betul, Bu. Mungkin kalau sarananya bisa pinjam kalau belum ada ya. Betul. Tapi tekniknya tadi ya kan Tekniknya perlu ini dilatih. Perlu dilatih. Oh ini ada ruang ini apa komputer. Sebenarnya punya ya komputer program sama yang ngelatih. Ini kayaknya harus buka enggak? Gak apa-apa pakai Bunda. Boleh. Motor enggak apa-apa Enggak, nih. Bunda, silakan. Bapak. Iya pagi Bapak. Oh, ruang panitia. nih ruang panitianya. Nih ya. Boleh dilihat nih. Ada jam dia datangnya gitu ya. Nah, ini ada berita acara. Kan biasa kalau ujian pasti ada berita acaranya, ya kan? Nah, ini soal nih. Ini ya. Seni budaya tuh. Ruang 01, 02. Karena hanya 2 ruang ya, Bu ya. Yang kemarin anak-anak kami ujian desain grafis di SMK 36. Oh, ini ya. Jadi ada 12 orang terpilih. Kerjasama nih dengan SMK Negeri 36. Tapi kalau cuma pelatihan sesaat terus nggak sering latihan emang suka lupa ya Pak. Jadi emang itu yang Ibu perluin kan. Dan ini udah ada modal sebenarnya komputer, tinggal kapasitasnya aja. Karena ngedit beda sih, komputernya harus berbeda spesifikasinya. Itu Maret. Terus paket B-nya Maret juga. Dan sekarang baru paket A ya. Kalau paket A semuanya berapa jumlah yang ikut ujian? Yang ikut ujian ada 35, cuman Oh banyak ya? cuman ada yang bermasalah 2 orang Oh kenapa? nggak hadir karena Nggak memberi alasan. sudah didatengin sih Bu udah ke rumahnya, Terus jawabannya apa Bu? nggak ada orangnya. Hah? Dan Oh jadi itu alamat ya, tapi alamatnya benar. benar. Saya tanya sama tetangga juga sudah pindah kali ya Nggak mungkin. ada, cuman entah bilangnya selalu lagi keluar katanya orang tua Oh. sama anaknya keluar. Jadi dari 35 2 enggak. Jadi cuma 33. Ya kendala non formal begitu. Tapi 35 tuh banyak. Saya datengin 3 PKBM sebelumnya cuma 6. Paket Asia. Ya Ibu 35 karena negeri ya jadi banyak ya. Jadi 35 yang terdaftar ya Bu, tapi yang itu. Nah kalau kayak gini nih yang bikin soal siapa sih Bu? Guru-guru. Karena kan Penugasan gitu. kemarin kan dari dinas kan instruksinya satuan pendidikan menyusun soal sendiri. Terus diturunin di Sudin, beberapa Sudin itu bilang yang terakreditasi, sekolah yang terakreditasi bikin soal. Tapi khusus JU ini diberi kebebasan satuan pendidikan. Oh, tadi hanya terakreditasi, boleh bikin soal sendiri ya. Tapi emang untuk kalau beberapa Sudin sih nggak semuanya. Nggak tergantung semua ya. Kebijakan masing-masing. Tapi emang kalau saya udah datengin tuh ya beberapa kan banyak anak berkebutuhan khusus ya di Iya. beberapa memang soalnya memang harus berbeda ternyata. Jadi untuk mereka tuh lain, pencapaiannya lain gitu. Jadi mereka bisa nyampe ini aja udah bagus gitu. Jadi menurut bukan minat belajar aja betul sudah luar biasa. keteraturan aja ya Bu udah bagus. Jadi mau belajar, mau sekolah, mau itu tuh udah bagus. Dan menurut saya kebijakan ngebebasin tuh bagus berarti CU2. Ya kan Bu? Karena dia ngerti kebutuhannya berbeda. Tergantung kebutuhan masing-masing peserta didik Betul, ya. betul. Tapi kalau di PKBM ini
anak-anak itu kesini karena apa ya? Kalau kemarin kan saya ada dia dibully Bu di sekolah katanya, terus kesini. Ada juga yang seperti itu. Oh ada juga. Ya rata-rata Oke. kan mereka yang punya problem dengan pendidikan formal. Terus kesini. Tapi ada juga yang mungkin karena ketidakmampuan ekonomi Bu. Itu jadi Bisa karena ya. ada masalah dengan pendidikan formal antara lain ekonomi, ya kan? Ya Kemudian tadi kenakalan korban remaja, pembulian. bahkan ada yang hamil ya. Oke, ya Pak Salam cerita ternyata, dan itu diterima juga tetap ya. Jadi mereka melanjutkan, diberi kesempatan Diberi kedua, kesempatan, gitu. betul. Sehingga kemudian boleh ya Bu. Itu berarti ngelanjutin ya. Misalnya dia kelas 10 misalnya, berarti dia bisa ngelanjutin Ya. di, Lanjutnya di kelas kelas 11 gitu. Oke, bagus sih. Ada yang bawa anak nggak Bu? Ketika Bahkan hamil ada gitu? anak yang nganterin ibunya ujian. Nanti ibu bisa lihat ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang paket A. Ada paket A. Jadi anaknya yang nganterin ibunya. Gitu. Oh gitu. Ibunya hebat ya, masih punya semangat belajar. Paket A, Heeh. paket C. Ada. Ada ya yang begitu. Ada yang kemarin ibunya paket C, anaknya paket D. Itu di sini. Jadi ibunya dulu yang sekolah di sini, terus ngelihat oh ini bisa nih buat anak saya ini anak begini gitu. Akhirnya anaknya juga ikut. Di sini gitu. Oh, unik ya Bu. Itulah PLS. Kalau Tapi PLS bagus seperti juga loh kayak gitu. Oh, jadi bahkan ada anak ibu yang sama-sama sekolah ya. Berarti di sini tuh sekolah tiap hari Senin sampai Jumat. Berarti nggak boleh tiba-tiba ujian kan? Oke, keren dong, bagus itu. Insya Allah ya. Kita berusaha. Iya, itu namanya. Kita berusaha ikut seperti aturan. Iya dong, keren itu yang kayak gitu. Iya, karena pasti ditindak tegas, Bu. Tapi kalau paket A saya masih kasih peluang untuk orang-orang yang sudah bekerja, Bu. Mohon maaf ini karena mereka kan paket A itu kan pendidikan paling rendah ya. Siap, Kalau iya. umur 30, 40 baru masuk paket A, kemudian kita suruh di kelas 1, itu efek psikologisnya jadi Berbeda ya, Bu. Sehingga Jadi- mereka dikasih motivasi. Dan pasti mereka udah bisa tuh, misalnya yang sederhana-sederhana udah pasti bisa ngerjain, udah bisa baca kemungkinan besar ya. Jadi dia tinggal nggak butuh ijazah sesungguhnya. Jadi ada placement test lah istilahnya. Nanti kemampuannya itu yang membuat dia nanti ditaruh di kelas 4. Berapa gitu. Jadi di assessment dulu ya, kemampuannya itu di mana. Bagus ya menyesuaikan kayak gitu. Nah kalau kayak gini tuh nggak ada biaya ya kalau PKBM negeri. Harusnya gratis semua buat usia sekolah terutama ya. Untuk usia sekolah. Nah itu berarti sekarang yang nggak usia sekolah juga kalau di sini gimana? Kan gini, Misalnya yang kerja rata-rata tadi Ibu gini, cerita. Rata-rata kalau orang yang sudah bekerja itu kan tidak bisa ikut sekolah pagi. Mereka bisanya malam hari. Nah tentu malam hari itu membutuhkan biaya operasional yang ekstra. Misalnya teman-teman Nah, guru kan pengajarnya. sudah, Bu, Itu ya, kayak ngelembur kan jatuhnya ya Bu betul, ya. betul. Tapi sebisa mungkin negeri itu harusnya gratis, gitu. Tidak bayar. Sebisa mungkin. Gitu. Sebisa mungkin diupayakan seperti itu ya. Kalaupun tidak bisa ya jangan terlalu seperti swasta gitu ya. Kalaupun tidak bisa. Niatnya bantu, memfasilitasi ya. Karena hak atas pendidikan kan memang kewajiban negara sebenarnya. Oke. Macam ibu-ibu PKK ya kan mereka sudah mau masuk paket C aja, alhamdulillah gitu ibu-ibu PKK dengan gaji seadanya dari pemerintah, tapi kemudian dia masih niat ya. Kan syarat sekarang mau jadi pengurus PKK ijazah SMA. Oh gitu Bu. Jadi akhirnya pada ikut paket C itu ya? Ya, Jumanti, terus anggota apa Dasawisma itu Dawis itu harus SMA. Makanya banyak siswa kita yang paket C itu dari ibu-ibu itu. Ibu-ibu aktif itu. Ibu aktif. Jadi ibu-ibu aktif. Oh saya baru tahu loh Bu. Oh gitu ya, karena ada persyaratan ijazah. Akhirnya mau nggak mau mereka butuh ya. Akhirnya sekolah lagi gitu ya. Kita juga ada. Ibu paket A ya? Apa? Ibu Iya, PKK ibu. ya? Oh ada. Oh oke. Ibu kenalan di atas. Iya iya. Kemarin kita nemuinya anak-anak terus, sekarang ada yang dewasa ya kalau dipakai di paket A-nya PKBM negeri kayak gini. Iya. Satu kan
ijazahnya lebih dipercaya kalau negeri ya. Betul, Jadi betul. mereka yang memang penghasilannya minim, bekerja tapi penghasilannya minim, ya dia bisa dapat inilah di sini gitu ya. Karena di sini kan gratis. Kalau di jumlah berapa muridnya jadi semuanya? Kalau yang ujian kan tadi 35 ya, tapi nggak hadir 2. Tapi kalau di jumlah total ratusan ya? Dari ABC Heeh. ada 400. Ya Allah. 420 siswa kami. 400, 420. Iya. Kayak iya. Tapi ini dari jenjang SD, SMP, SMA gitu. Kayak SATAP Iya, tapi ini luar biasa loh pemerintah memfasilitasi seperti ini. DKI luar biasa ya. Bener-bener. di pulau lebih ini lagi Di pulau kenapa Bu problemnya? Kalau di pulau itu justru usia sekolah itu kan ditampung semua di sekolah formal. Iya. Jadi kalau PKBM di pulau itu semuanya orang dewasa, orang-orang sudah tua gitu yang pada sekolah nelayan-nelayan. Nah seperti itu apa kepentingan mereka akhirnya mau sekolah itu Bu? Itu ya termasuk itu mau jadi Dasawisma PJLP, mungkin, mau mau jadi dasawisma atau apapun kan sekarang minimal SMA kebijakan dari Iya, Pemda iya, ya. iya. Itu membuat Jadi mendorong ya. dan di sana memang dari kelas 1 masuknya gitu. Pokoknya harus mau dari kelas 10 gitu, 10, 11, 12, 3 tahun minimal gitu. Oh, luar biasa. Dan ini kalau pagi mereka belajar pagi juga. Jadi ada kecuali yang kerja ya tadi ya Ibu bilang. Paket C pagi hari, Heeh. paket AB itu siang hari karena lokal kita cuma segini terbatas lokal saya di sini. Nah terus untuk yang pekerja malam hari jam Gurunya dari mana? guru-guru kami aja. Gurunya KKI semua. Pemerintah. Jadi bendaharanya nih bendahara kita ini Bu. Oh ya? Iya, karena bendahara harus PNS Bu, sementara di sini nggak ada hanya PNS besara ya. cuma satu. Jadi ngambil istilahnya ngambil dari sini. Dari studi. Tapi semuanya pelaksana di sini hanya ini aja nama karena memang harus di bank itu. Iya, saya paham sebagai itu ya percontohan. Karena harus PNS. Oke. Berarti ini memang karena saya belum pernah sih Bu ke pendidikan masyarakat ya. Jadi kayak hal baru bagi saya dan saya senang tantangan, senang hal baru. Iya. Jadi ya Ada orang senang. tua murid kalau ibu mau ngobrol ya. Mau nanyakan Kan ya. mereka ini dari yayasan ini. Yayasan mana, Bu? Di Oh, ada yang numpang ujian juga di sini. bukan. Oh, enggak. Jadi ada anak yayasan yang sekolah di sini. Panti gitu maksudnya Bu. Dia Atau apa? kayaknya sih bukan panti gitu ya, membiayai aja ya dia ya. Oh, anak asuh kali ya. Betul. Jadi Anak asuh berarti tetap tinggal sama orang tua, cuma tetap dia sama orang tuanya tapi dia biaya. dibiayai oleh yayasan ini. Berurusan dengan sekolah dia. Gitu. Nah, itu dia anak ini kebetulan orang tua angkatnya ini sudah meninggal. Tinggal ada bapaknya satu tapi udah umur tua ya. Jadi kemarin tuh nyaris putus sekolah, udah nggak mau lagi melanjutkan di sini gitu. Tapi berhasil dia motivasi akhirnya ikut ujiannya anaknya. Sekarang ikut. Nah ini ya termasuk kalau ngobrol sama saya tuh seneng saya dengernya gitu. Jadi begitu Bu, memang harus gitu tugas kita harus bisa memotivasi anak-anak menjadi lebih baik gitu. Iyalah masa depan anaknya panjang. Kalau ijazah SD aja nggak punya ya Bu ya. Mau bagaimana gitu di era kayak gini. Oke Bu Sarah nih ya, terima kasih banyak ya. Ini hasil monitoring udah ditanda tangan loh ya. Coba nih mari kita lihat. Sah ya. Oke. Dan dibantu diketikin. Jadi laporannya laporannya lebih bagus daripada tempat lain yang tulis tangan ya. Oke. Nah, terima kasih ya Bu ya. Atas semua sambutannya Jangan juga. kapok ya kemarin. Enggak lah. Dan di sini saya jadi banyak belajar loh ya. Jadi demikian ya video ini. Di sini yang pasti saya banyak belajar. Ternyata saya nemuin ibu-ibu yang masih punya semangat belajar. Bahkan anak bungsunya, anak bungsunya aja itu lebih tinggi sekolahnya dibanding dia gitu. Dan dia diajarin sama anak bungsunya. Nah itu ya bagaimana punya semangat terus belajar. Karena sebenarnya sekolah belajar tidak pernah mengenal umur ya. Oke demikian ya, menarik ya di PKBM itu. Dan jarang nih orang ngangkat. Kita harus ngangkat bahwa pendidikan berbasis masyarakat di DKI Jakarta itu sebenarnya serius loh ditangani oleh pemerintah.
ya. Jadi biar nggak ada putus sekolah, dan bagi yang membutuhkan ijazah-ijazah demi pekerjaan, demi kehidupan yang lebih layak, jadi bisa difasilitasi. Oke, demikian video ini. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.